Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Kalau kemarin sudah review ini ya, produk kombinasi Androcarpis centella, ya, terus spirulina, terus juga yang hangat habatus sauda ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk ini untuk ke kasus penyakit ya. Kalau kemarin ini herbal kombinasi cuma ada penyakit spesifik seperti Androcarpis centella, jadi bisa untuk dipakai untuk kasus macam-macam asalkan dia radang dan ada panas di situ. Nah, untuk yang sekarang ini kita untuk kasus yang spesifik yaitu diabetes ya. Nah, ini produknya. HPI ini ada produk Diabextract ini ya, Diabextract. Oke, untuk masuk ke materi kita ini dulu ulas dulu komposisinya ya. Diabextract ini ke apa saja komposisinya, terus arahnya ke mana ya. Ini komposisinya. Kelihatan enggak ya ini? Nah, ini. Nah, yang dipakai di sini 3 komponen utamanya itu ini ya, daun mimba ya. Yang kedua itu sambiloto, terus yang ketiga itu ini plantagenis, ini apa ini ya, daun sendok kayaknya. Terus yang lain-lain sebagai penunjang ini sambung nyowo, ginura divaricata ini daun dewa, Sonchus arvensis ini tempuyung ya, Elephanthorpi ini tapak liman. Yang ketiga itu tadi, yang 3, 4 terakhir itu penunjang. Oke, kalau lihat arah-arahnya per komponen ya, kita bahas dulu untuk daun mimba. Daun mimba ini masuk ke kategori dengan ini ya, untuk masuk kategori herbal ini apa, pendingin darah dia, dengan arah target lambung, limpa, terus liver sama ginjal. Nah, seperti itu dia untuk mendinginkan darah. Aksi dominannya dia rasanya cenderung pahit ya. Terus untuk sambiloto seperti yang sudah kita ulas di Androcarpis centella kemarin, ini arahnya ke anti radang ya, anti nyeri, anti radang, dengan targetnya itu lambung, paru sama usus kecil atau jantung bisa. Terus yang daun sendok itu arah aksinya masuk ke ini ya, ke herbal diuret ya, dia pelancar kemih dengan target aksi ke ginjal, kandung kemih dan paru-paru. Dari ketiga herbal ini kecenderungannya sifatnya dingin ya. Nah, seperti itu. Jadi kecenderungannya produk Diabextract ini tuh condong ke arah dingin dengan aksi kebanyakan di bagian tengah ya, lambung sama limpa. Tengah bawah lambung, limpa sama beberapa yang ke ginjal dan kandung kemih. Nah, itu arahnya ini, arahnya produk ini. Terus sebelum kita masuk untuk membahas tentang apakah produk ini itu efektif apa enggak untuk menangani kasus diabetes, maka kita harus ini dulu untuk memahami dulu perjalanan penyakit atau etiologinya diabetes ya. Kita kenal dulu diabetes itu seperti apa, biar kita tahu apakah produk ini itu efektif apa tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun dia tidak efektif, apakah dia itu tidak efektif seluruhnya atau untuk sebagian tipe diabetes saja, karena diabetes ini tipikalnya macam-macam. Paling enggak dia ada dua golongan besar ya, tipe panas dan tipe dingin. Dan tipe panas itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu atas, tengah sama bawah. Yang paling parah itu bawah, meskipun kadang itu berkelindan ya, antara satu dengan yang lainnya itu bisa jadi tumpang tindih atau bisa jadi terdapat semuanya antara 3 area itu, tengah, bawah sama atas, itu bisa jadi terjadi bersamaan. Itu sangat mungkin dan sering saya melihat kasus-kasus seperti itu. Nah, ini nanti saya tampilkan untuk
untuk perjalanan penyakitnya diabetes itu seperti apa nanti saya tampilkan di layar ya. Ini cuma gambaran awal bahwa diabetes ini penyakit yang diakibatkan karena gangguan metabolisme ya. Dia bukan karena infeksi dari luar atau apa ya istilahnya kena virus dan sebagainya, bukan. Dia ini murni karena organnya sudah terganggu, jadi karena gangguan metabolis. Nah, nanti di bagian itu akan ada ya empat penyebab utama untuk diabetes itu ya. Jadi pertama itu karena body obesity ya, jadi karena kegendutan atau obesitas itu penyebab pertama. Terus yang kedua itu ini mental emotional loss of regulation, jadi gangguan mental dia. Jadi karena gangguan mental dan emosional itu yang saya temui hampir separuh lebih lah untuk kasus itu pasti karena gangguan mental atau gangguan emosi yang jadi latar belakang diabetes. Yang ketiga itu penyebabnya karena enduring eating of sweet and fat, jadi kebiasaan atau ini ya memanjakan diri dengan makanan-makanan yang manis dan berlemak, itu juga penyebabnya. Terus yang terakhir former given natural endorphin insufficiency, jadi dia memang ke ini ya ada konstitusi yang lemah di ginjalnya karena bawaan. Nah, kalau ini memang sudah tidak bisa dihindari karena memang sudah bawaan. Nah, ciri-ciri diabetes itu seperti apa? Biasanya yang pertama itu dia kelelahan, ciri khasnya itu pasti kelelahan. Ya, yang kedua ini dia sudah tidak punya energi ya, mudah lelah dia meskipun istirahat atau maem atau minum itu dia tidak bisa recover lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia biasanya itu kehausan. Nah, itu kehausan. Kehausan ini menjadi ciri khas untuk diabetes yang tipikal atas ya. Itu dia kehausan. Terus lagi dia biasanya susah buang air besar ya, susah BAB atau konstipasi, itu bisa jadi. Terus keringat dingin, biasanya keringat dingin. Terus juga ada beberapa yang ini ya termasuk ke area jantung, dia biasanya palpitasi atau gemeteran atau ini mudah ini ya mudah lelah, itu mudah redek kalau bahasa umumnya palpitasi. Terus juga ada yang ini gangguan masalah perkemihan dan seksual ya, biasanya juga kejadian seperti itu. Ini wajar terjadi kalau dia sudah masuk ke area ginjal ya. Jadi kalau dia sudah masuk ke area ginjal biasanya memang si penderita akan beser dan aktivitas seksualnya terganggu. Terus juga biasanya yang selanjutnya gejalanya itu yang keempat ya, biasanya dia akan mengalami kebas atau cenut-cenut atau ini ya sering kesemutan di bagian terutama bagian kaki. Ini umum terjadi karena pada saat orang itu mengalami diabetes itu darahnya itu mengental ya, dia mengalami stagnasi darah dan akhirnya dia tidak bisa lancar, dan akibat jangka panjangnya ya seperti mati rasa, terus kesemutan dan sebagainya, itu wajar terjadi ya karena darahnya tidak bisa mengalir lancar di area-area terutama area kaki. Dan kalau sudah parah biasanya timbul nekrosis atau timbul gangren dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari komposisinya diabextract ini memang dia condongnya kalau lihat dari target organ komposisinya kemungkinan akan lebih efektif kalau dia itu digunakan untuk yang diabetes kering atau diabetes yang panas ya, panas di area tengah dan
bawah, cuma dia dominan di area tengah. Jadi untuk kasus-kasus diabetes yang timbul diikuti dengan gejala-gejala konstipasi dan susah buang air besar, terus mudah lapar dan sebagainya, dia bisa. Cuma kalau lihat dari komposisinya seperti ini, ya kemungkinan dia cuma bisa untuk perawatan. Karena untuk pengobatan jangka panjang atau untuk pengobatan pada saat sudah terjadi gejala, kayaknya enggak terlalu kuat karena dosisnya terlalu kecil. Jadi ini tetap bisa digunakan asalkan tipikalnya cocok dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi memang gambaran-gambaran awal dari diabetes itu bisa dilihat dari gambar yang saya upload tadi ya, terutama penyebabnya harus dihilangi dulu di masalah emosional dan sebagainya tadi, tapi terutama dominan di masalah emosional. Kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.